Apakah beliau tidak paham bahwa disindir sejelas itu pun para oposan itu tidak bakalan akan merasa? Atau Pak Jokowi sudah punya feeling bahwa koalisi yang sedang mereka upayakan bangun itu sedemikian rapuhnya sehingga rawan gagal? Ada yang menarik dalam HUT Partai Hanura yang digelar di JCC Senayan, Jakarta pada hari Rabu 21 Desember kemarin. Dan menariknya adalah kehadiran Presiden Jokowi sekaligus Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam HUT Partai Hanura. Karena baru sekali ini HUT partai politik yang dihadiri Presiden sekaligus Wakil Presiden. Seolah memberi makna bahwa Hanura masih lebih penting dari Partai Nasdem. Saat HUT Partai Nasdem kemarin, Presiden Jokowi tidak hadir dan bahkan sekedar memberikan ucapan selamat melalui video pun tidak dilakukan. Ini jelas sebuah makna tegas bahwa Nasdem sudah bukan prioritas bagi Jokowi. Apalagi dalam pidato Jokowi di HUT Partai Hanura kemarin juga mengatakan bahwa Partai Hanura selalu tegak lurus, tidak tengok kanan, tengok kiri dalam mendukung pemerintah. Seolah memang Presiden Jokowi menyindir salah satu partai dan kita semua sudah jelas tahu dong. Tapi paling enak memang koalisi itu ya dengan Hanura. Nggak tengok kanan, nggak tengok kiri. Saya buktinya dari 2014, 2019, nggak pernah meleng kemana-mana Partai Hanura. Apapun perkataan dari Presiden Jokowi, pasti selalu punya maksud dan tujuan. Termasuk dalam pidato di HUT Partai Hanura di JCC Senayan, Jakarta, Rabu 21 Desember 2022 kemarin. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi. Ini istana ini istana ini. Padahal kita itu kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi paling enak memang mengkambing hitamkan menuduh presiden. Istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak. Karena tidak lolos, langsung tunjuk-tunjuk. Itu istana ikut campur. Kekuatan besar ikut campur. Kekuatan besar intervensi. Saya itu nggak ngerti apa-apa masalah ini. Ini kan total 100% urusannya KPU. Pantas bila Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan seperti itu, entah hanya sebagai reaksi atas berbagai tudingan, atau memang sebagai upaya membentengi diri demi melihat cara main dari beberapa partai yang kebetulan berseberangan dengannya itu. Bukan sekali dua kali kedudukannya sebagai presiden dianggap mengganggu dan dituduh ikut campur dalam proses demokrasi dari oposisi. Sering. Tentu masih ingat ketika pihak Partai Demokrat menyatakan bahwa ada yang berupaya menjegal pencapresan Anies Baswedan. Mereka menyamarkannya dengan istilah genderuwo dan invisible hand. Dikatakan juga bila presiden ikut campur dalam upaya pembentukan koalisi dan pencapresan. Terbaru terkait dengan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024, di mana Amin Rais menuduh ada gigantic power yang tidak menginginkan keikutsertaan Partai Umat bentukannya untuk ikut dalam pemilu 2024 nanti. Amin Rais bertekad akan melawan segala hambatan. Partai Umat akan mengajukan gugatan ke Bawaslu karena dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU, sehingga tidak bisa ikut pemilu 2024 nanti. Amin Rais juga berkata bahwa pihaknya sudah membentuk tim advokasi hukum yang diketuai oleh Denny Indrayana, Wakil Menkumham era Presiden SBY,
untuk mengupayakan cara-cara yang bisa ditempuh, terutama membawa gugatan Partai Umat ke Bawaslu. Dan setelah pertemuan dengan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu itu memutuskan Partai Umat diberikan kesempatan untuk mengikuti verifikasi ulang. KPU diperintahkan kembali menggelar rapat pleno penetapan partai peserta pemilu dan pengundian nomor urut pada tanggal 30 Desember 2022. Partai Umat diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan data verifikasi faktual yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat selama 9 hari, yaitu mulai tanggal 21 sampai 30 Desember 2022 untuk memenuhi sejumlah syarat sebagai calon peserta pemilu 2024. Partai besutan politikus senior Amin Rais itu diminta memenuhi jumlah keanggotaan minimal di 15 kabupaten kota, masing-masing 5 kabupaten di Nusa Tenggara Timur dan 10 kabupaten kota di Sulawesi Utara. Nah, terbukti kan bahwa Presiden Jokowi dan Istana tidak ada intervensi apapun kepada KPU dan Bawaslu perihal lolos tidaknya partai politik untuk ikut pemilu. Ternyata memang Partai Umat belum memenuhi syarat dan masih diberikan kesempatan oleh Bawaslu untuk melengkapinya. Melihat tingkah para oposan itu sebenarnya ya tidak mengherankan amat, sudah biasa, sudah tipikalnya. Belum-belum sudah tuduh sana-sini, begitu sadar bahwa mereka ternyata sebegitu lemahnya. Sekedar untuk menutupi kekurangan dan ketidakmampuannya, menyalahkan pihak yang berseberangan tentu adalah cara yang paling menyenangkan bagi mereka itu. Padahal sejauh ini juga tidak terbukti bahwa Istana ikut campur dalam proses demokrasi yang mereka lakukan itu. Ketiga partai itu, PKS, Demokrat, Nasdem, masih bebas-bebas saja melakukan komunikasinya. Tidak ada upaya penghalangan. Anies pun juga dibiarkan menikmati safari politiknya. Karena dengan begitu wajah Anies masih akan selalu ada di media, terutama di TV yang dimiliki oleh Ketum Nasdem. Anies sangat butuh itu. Dia butuh wajah dan namanya masih selalu muncul di media agar masyarakat tidak lupa dengan dia. Karena praktis setelah dia tidak menjadi Gubernur DKI Jakarta, pastinya sudah tidak ada media yang menyoroti dia. Dengan safari politik ke beberapa daerah dan selalu disambut oleh kader Partai Nasdem itu, membuat Anies masih selalu nongol di media. Memang katanya ada lemparan telur di kantor Nasdem di sebuah daerah, tapi tidak terbukti bahwa itu bagian dari sabotase. Ada juga penolakan di Aceh, tapi itu karena tidak izin. Dalam salah satu pertemuan dengan massa, panggungnya pernah juga roboh, ambruk, tapi itu juga bukan upaya untuk menjegalnya. Semua masih wajar. Kegiatan Anies juga tidak dianggap pelanggaran oleh KPU, pihak yang paling berkompeten di bidang penyelenggaraan pemilu. Tidak ada upaya untuk menahan agar tidak ada kegiatan Anies dadah-dadah di hadapan para pemujanya. Tapi kenapa Presiden sampai menyatakan hal seperti itu sedemikian terbukanya? Apakah beliau tidak paham bahwa disindir sejelas itu pun para oposan itu tidak bakalan akan merasa? Atau Pak Jokowi sudah punya feeling bahwa koalisi yang sedang mereka upayakan bangun itu sedemikian rapuhnya sehingga rawan gagal?